Kalau diabetes itu sebenarnya adalah penyakit metabolik ya, yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia. Itu disebabkan oleh bisa disebabkan oleh penurunan produksi insulin oleh kelenjar pankreas, atau karena resistensi atau tidak berfungsi, tidak bekerja dengan baik. Jadi hormon insulin itu tidak bekerja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim promosi kesehatan kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Tour and Care. Kami bicara karena kami peduli dan kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas mengenai cegah dan kendalikan diabetes. Nah, mungkin Sobat Healthy sudah tahu ya bahwa di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Dan tentunya diabetes ini terbagi atas dua, yaitu diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Nah, Sobat Healthy, tapi tenang aja, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan jika ada kemauan ya, Sobat Healthy. Terus apakah diabetes ini adalah penyakit genetik atau keturunan? Lantas bagaimana mencegah penyakit diabetes? Bersama dengan Dr. Soraya Ratna Ainulia, spesialis penyakit dalam yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke ya, berarti pagi menjelang siang ya dokter ya. Oke, dokter, hari ini tuh gimana dokter pelayanan di Poli Interna? Kemudian kan dokter Soraya ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Poli Interna. Paling banyak menemukan masalah pada pasien itu apa saja dokter? Kalau di Poli Interna itu tiap hari kebanyakan memang diabetes, mungkin 40-50% pasien diabetes. Oke, dokter, oke. Tapi tetap ya dokter ya, semangat untuk memberikan motivasi ya dokter ya. Ya. Semangat untuk para pasiennya dokter. Ya. Oke, dokter Soraya, apakah penyakit DM itu adalah mungkin salah satu penyakit yang tentunya memiliki resiko tinggi dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak. Nah, dokter mungkin bisa jelaskan secara umum apa sih yang dimaksud dengan diabetes itu? Silakan dokter Soraya. Kalau diabetes itu sebenarnya adalah penyakit metabolik ya, yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia. Itu disebabkan oleh bisa disebabkan oleh penurunan produksi insulin oleh kelenjar pankreas, atau karena resistensi atau tidak berfungsi, tidak bekerja dengan baik. Jadi hormon insulin itu tidak bekerja dengan baik. Ya. Oke, dokter, penyakit diabetes mellitus itu kan terbagi dua dokter ya. Ada diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Mungkin bisa dokter jelaskan tipe 1 itu kayak gimana, terus juga tipe 2 itu kayak gimana dokter, silakan. Kalau yang tipe 1 itu dia terjadi kerusakan pada sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, kenapa bisa rusak? Itu penyebabnya bisa karena idiopatik atau tidak diketahui, atau karena kerusakan sistem imun atau kita bilang autoimun. Nah, itu jadi biasanya didapatkan pada usia muda atau pada anak-anak, atau ada juga yang dewasa muda diketahui. Di situ karena produksi insulinnya tidak mencukupi, sehingga gula darahnya tinggi didapatkan. Kalau yang tipe 2 yang tipe 2 itu terjadi karena paling sering karena resistensi insulin, tapi itu berjalan bukan dari awal ya, dari pola hidup dengan faktor resiko yang lain, sehingga awalnya kelenjar pankreas ini capek istilahnya. Sudah lelah ya dokter, sudah lelah memproduksi insulin, dan pada akhirnya sampai pada resistensi insulin itu tadi. Oke, baik dokter. Nah, kenapa tubuh kita juga ini harus membatasi yang namanya gula dokter? Kenapa kita harus membatasi gula? Gula yang berlebihan itu menyebabkan kerja insulin tadi jadi dipaksa, kelenjar pankreas itu dipaksa untuk bekerja menghasilkan insulin, tapi nanti sampai pada titik jenuhnya, pada akhirnya juga nanti hormon insulin yang ada itu dia tidak bisa terganggu. Kenapa kita harus membatasi gula yang berlebihan? Itu bisa menyebabkan kelenjar pankreas ini bekerja keras. Yang pertama, bekerja keras sehingga
pada akhirnya dia akan mencapai namanya kelelahan lah memproduksi insulin yang menguptake gula darah untuk disimpan ke organ-organ, misalnya di otot atau di hati atau di jaringan lemak. Kemudian juga itu bisa menyebabkan insulin, gangguan kerja insulin. Jadi tidak bisa berikatan dengan reseptornya di tempat tadi penyimpan insulin. Nah, itu yang namanya resistensi insulin itu tadi. Begitu ya dokter ya cara kerjanya. Jadi ketika terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya manis-manis, makanya ada yang namanya kelelahan dan merambat ke organ-organ. Kelelahan maksudnya istilahnya kita bikin kelenjar pankreas itu jadi capek. Udah capek nih, tapi terus digenjot dengan makanan-makanan yang manis. Dokter, kenapa sih kita harus penting itu memeriksakan kesehatan kita? Kalau ini dalam kaitannya dengan diabetes, kalau dalam kaitannya diabetes, karena dewasa ini kan memang insiden atau kasus diabetes itu meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena salah satu faktor risiko juga obesitas itu meningkat, terutama pada anak-anak dan usia muda. Kemudian karena diabetes juga itu multifaktorial, bukan hanya dari bagaimana pola hidup, tapi ya ada faktor-faktor lain. Kenapa kita harus memeriksakan? Karena diabetes itu multifaktorial, banyak faktor risikonya. Salah satunya itu adalah obesitas. Nah, karena obesitas ini cenderung meningkat juga, itu menjadi faktor risiko utama. Jadi kalau kita yang merasa selama ini pola hidup tidak sehat, kemudian mungkin memiliki kelebihan berat badan, atau kita memiliki faktor risiko keturunan, atau maksudnya ada orang tua yang menderita diabetes, itu sebaiknya memeriksakan diri bertahap. Apalagi kalau kita sudah yang umurnya di atas 45, sebaiknya memeriksakan diri bertahap untuk screening profil gula darahnya bagaimana. Dokter, berarti benar ya kata orang kalau penyakit DM itu adalah penyakit keturunan? Atau berarti terbantahkan ya dokter ya. Bukan keturunan. Jadi kalau diabetes itu salah satu faktor resikonya adalah ada orang tua yang menderita diabetes. Itu adalah salah satu faktor resiko yang tidak bisa diubah. Tetapi karena dia ada faktor resiko lain yang berperan, jadi belum tentu kalau misalnya kita orang tuanya diabetes pasti keturunan nih anaknya juga nanti harus diabetes, tidak. Kalau ternyata dia pola hidupnya sehat selama ini, bisa saja dia tidak menderita diabetes. Atau ada juga orang yang kalau misalnya orang tuanya tidak diabetes, tapi kalau pola hidupnya tidak sehat, atau ada faktor risiko yang lain, misalnya obesitas, atau faktor risiko yang lain misalnya merokok, atau ada yang lain lagi, maka itu menjadi bisa saja pemicunya ya dokter ya. Menjadi berarti terbantahkan bahwa penyakit DM itu penyakit keturunan itu tidak sama sekali. Kalau misalnya memang pola hidup yang kita selalu terapkan itu rajin olahraga, mengurangi makanan-makanan yang berlemak, dan juga tentunya mengandung banyak sekali gula ya dokter ya. Dokter, selain itu ini kan juga kita pengen tahu nih, apa tanda-tanda ataupun gejala umum bagi penderita diabetes mellitus ini, dokter? Ya, kalau diabetes itu sebenarnya ada yang paling umum itu ada 3 gejala klasiknya. Yang pertama, kalau kita merasa ini yang paling sering ya sering cepat merasa haus, cepat lapar, atau sering buang air kecil. Kemudian ada penurunan berat badan yang kita tidak tahu. Berarti penurunan berat badan secara drastis ya dokter ya, tiba-tiba langsung tidak drastis juga. Maksudnya ada turun berat badan, mungkin nampak tapi tidak sampai drastis, tapi kita tidak tahu apa sebabnya. Jadi misal ada orang, saya kok makannya seperti biasa, aktivitas juga tidak bertambah. Berarti sama dengan kelelahan ya dokter ya? Enggak juga ya? Maksudnya jadi pola makan tetap seperti biasa, kemudian aktivitasnya mungkin kayaknya tidak ada aktivitas yang bertambah, berat juga belakangan, tapi kok berat badan saya tiba-tiba saja ya? Itu tidak ada penyebab yang kita
apa namanya tidak bisa dijelaskan penurunan berat badannya. Kemudian ada yang lain misalnya sering rasa kesemutan, kaki kram ya tangannya, kram, atau apa namanya sering gatal-gatal gitu seluruh badan. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu yang paling sering. Itu yang paling sering ya, berarti kita harus benar-benar mengenali tanda-tanda sebelum terjadinya memang diabetes mellitus di dalam tubuh kita ya dokter ya. Makanya penting untuk selalu memeriksakan kesehatan ya. Berkala. Oke. Baik dokter. Bagaimana dengan orang yang diabetes ini tahu bahwa penyakit mereka itu terkontrol dengan baik dokter? Untuk yang sudah menderita diabetes ya, kalau misalnya yang awalnya tadi sebelum berobat tadi ada yang gejala-gejala yang saya sebutkan, kemudian ya selama berobat misalnya yang tadi dikeluhkan itu berkurang atau tidak ada. Kemudian yang utama sih kalau kita mau tahu terkontrol atau tidak ya sebenarnya tetap harus ya dokter ya, kontrol berkala. Jadi kalau misalnya kita penderita diabetes yang sudah berobat rutin itu kan kalau di rumah sakit biasanya tetap dianjurkan ya setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau misalnya dia di Vaskes biasa cuma sambung-sambung obat tidak ketemu dokter, tapi disarankan tetap minimal 3 bulan sekali bertemu dengan dokter atau melakukan pemeriksaan gula darah mandiri juga. Boleh ya dokter ya. Oke. Nah dokter, untuk penderita ya dokter ya, penderita penyakit diabetes mellitus ini, dokter, dapatkah komplikasi diabetes itu dicegah? Bisa. Ya. Gimana caranya dokter? Yang utama kalau yang penderita dia berobat teratur. Berobat teratur. Ikuti saran dokternya, bagaimana pengaturan obatnya, bagaimana edukasi dokter tentang pola hidup sehat, exercise, latihan fisik olahraga, atau pola makan segala macam. Dan intinya sih berobat teratur dan kontrol teratur. Itu yang pada intinya, garis besarnya itu ya dokter. Jadi kalau kita mau cegah bagi penderita diabetes, kalau kita mau cegah komplikasinya, intinya adalah bagaimana mengontrol itu kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yaitu caranya dikontrol dengan pola hidup sehat dan berarti takaran seperti makanan yang mulai dari nasi, lauk pauk itu mungkin harus dikontrol ya dokter ya. Oke. Nah dokter, untuk penderita DM sendiri apakah dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi obat seumur hidup atau gimana dokter? Kalau masalah obat, jadi kalau apakah itu mutlak dapat obat atau tidak. Jadi terapi obat itu tergantung pada individual pasiennya. Jadi ada misalnya orang berobat kadar glukosa, memang ini terdiagnosa diabetes, tapi kadar glukosanya tidak terlalu tinggi. Biasa awalnya mungkin kita kasih obat dulu, misalnya monoterapi dengan satu obat gitu. Atau ada juga kalau beberapa pasien yang boleh enggak dok, kalau saya mau atur pola makan dulu, pola hidup sehat dulu. Siapa tuh bisa nih, Ya, jadi kalau misalnya dia lakukan dengan perubahan pola hidup, pola hidup sehat, olahraga, kemudian mengatur pola makan, tetap kontrol misalnya sebulan atau 3 bulan kemudian tetap kontrol kembali ke dokternya. Apakah dengan perubahan pola hidup itu saja sudah bisa memperbaiki kadar profil glukosanya. Misalnya kalau dia turun dia obesitas, kemudian dengan pola hidup sehat terus dia bisa mencapai target penurunan berat badan, itu bisa memperbaiki profil gangguan metaboliknya, glukosanya, kemudian profil lipidnya itu bisa. Kalau misalnya terkontrol dengan itu, ya bisa lanjut dengan itu, tapi tetap nanti kontrol. Tapi kalau misalnya pasiennya kita lihat kayaknya tidak cukup dengan obat saja. Dengan tidak cukup dengan merubah pola hidup saja. Tetap disertakan dengan obat-obatan. Nah nanti ke depannya pada saat terkontrol itu bisa misalnya yang awalnya kita dari profil gulanya yang sangat tidak terkontrol, itu kadang-kadang ada alasan kita memberikan terapi insulin awalnya ya. Bisa saja 3 bulan atau 6 bulan kemudian dia bisa
ganti dengan obat oral, tidak lagi pakai suntikan. Jadi bilang tidak seumur hidup obatnya itu bisa saja. Bisa dicegah ya dokter ya. Nah, untuk yang obesitas sendiri dokter, memang dianjurkan untuk menurunkan berat badan jika memang sudah memasuki ini nih gejala sudah Bapak Ibu sudah ada riwayat diabetes mellitus nih. Jadi harus disertakan dengan penurunan berat badan. Kayak gitu ya dokter ya. Ya, contohnya seperti saya. Jadi saya punya ada orang tua dua-duanya diabetes, kemudian saya sendiri obesitas. Jadi saya punya faktor resiko yang double ya dokter. Jadi faktor resiko diabetes itu ada faktor resiko yang tidak bisa kita ubah, ada yang bisa kita ubah. Kalau yang kita bisa, yang tidak bisa kita ubah misalnya itu yang riwayat orang tua. Kemudian kalau misalnya kita perempuan, ibu pernah hamil melahirkan bayi 4 kilo, itu kan kita tidak bisa ubah. Kita tidak bisa ubah, betul. Tapi kalau misalnya faktor risiko yang bisa diubah misalnya profil berat badan. Kalau obesitas kan bisa olahraga misalnya atau pengaturan pola makan dan lain-lain. Atau hipertensi. Kontrol profil tekanan darahnya, berobat ke dokter untuk hipertensinya, atau yang punya kebiasaan merokok berhenti merokok. Yang punya kebiasaan sering rebahan ubah pola hidupnya menjadi lebih aktif. Kalau misalnya habis makan langsung berbaring nih, ini berbahaya dokter ya. Gimana dokter dengan pasien yang DM kan biasanya dianjurkan nih hati-hati jika terjadi luka, apalagi di bagian kaki. Itu gimana dokter? Karena kalau pasien diabetes itu salah satu komplikasinya itu bisa ke kerusakan saraf-saraf di perifer atau yang di ujung-ujungnya. Jadi paling sering itu kalau dirasa kesemutan atau tebal atau seperti kayak terbakar di ujung-ujung tangan dan kaki. Kalau kaki kan kadang-kadang itu karena saking rasa kebasnya, kadang-kadang kalau jalan dia tidak rasa lagi apa ada dia injak. Ketika berpijak ya dokter ya. Berpijak. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau saking telapak kakinya ya dokter ya menginjak. Kadang tidak rasa, tapi itu sakit. Jadi biasanya kalau begitu pada pasien diabetes yang kontrol glikemiknya juga tidak terkontrol, atau mungkin tidak berobat teratur, atau mungkin minum obat tapi jarang kontrol, jadi pasien beli-beli sendiri obatnya tapi tidak pernah ada misalnya memeriksakan glukosanya sudah sampai target atau tidak. Jadi kalau gula darah tetap tinggi biasanya juga keluhan itunya lebih terasa, makin terasa. Jadi kalau pasien menginjak tidak terasa, nanti tahu-tahu tahunya sudah ada luka, sudah besar. Saya tidak rasa, waktu injak saya tidak tahu apa saya injak sampai luka. Gitu. Makanya pencegahannya kalau misalnya bagi pasien yang diabetes, sebaiknya kalau di rumah misalnya tetap memakai alas kaki, kemudian kalau kulitnya kering tetap pakai pelembab, kemudian kalau sering pakai sepatu jangan yang sempit karena peredaran darah ya. Sensasinya kurang. Jadi kalau ada lecet sedikit itu dia tidak rasa, tahu-tahu sudah luka membengkak, itu nggak dirasa sama sekali ya dokter ya. Nah dokter, apakah penyakit diabetes mellitus ini juga dapat mempengaruhi mata, ginjal? Itu benar ya dokter? Jadi kalau diabetes itu atau bisa disebut dengan komplikasi ya dokter? Komplikasi. Jadi komplikasinya ada kaitannya dengan komplikasi vaskuler. Jadi komplikasinya itu ada komplikasi terkait dengan pembuluh darah makro atau komplikasi makrovaskuler. Biasanya itu penyakit jantung koroner atau stroke. Gitu. Kemudian kalau bisa pemicunya stroke juga ya dokter ya? Bisa. Salah satu komplikasinya bisa pemicu stroke. Kemudian kalau yang mikro, pembuluh darah kecil itu ke mata, retinopati, atau ke ginjal, nefropati, gangguan ginjal, atau yang kita paling sering dikenal ada gagal ginjal. Itu yang sudah tahap akhir. Kemudian ada juga ke saraf-saraf atau saraf-saraf yang di ujung-ujung tadi itu. Jadi kalau gangguan mikrovaskuler pada ujung-ujung pasti mengganggu saraf-saraf. Tadi
ada yang keluhannya kebas-kebas apa segala macam. Oke, biasa juga mengalami kayak rasa gatal gitu ya dokter ya? Ya. Oke, baik dokter. Nah dokter, memang penyakit diabetes mellitus itu jika sudah mengalami tingkat keparahan bisa terjadi namanya amputasi ya dokter ya? Itu dan paling sering terjadi pada di bagian kaki. Ya, itu kalau ada luka. Ada luka ya dokter ya? Dan luka itu nggak sama sekali dibiarkan begitu saja, seperti itu dok? Maksudnya memang? Kalau misalnya sampai ke tahap amputasi, berarti luka tersebut sudah tidak bisa ditangani lagi atau mungkin penyebabnya karena komplikasi akibat penderita DM. Ya, jadi kalau luka luka diabetik itu paling sering kan di distal ya, makanya paling sering kita kenal bilang kaki diabetik. Iya. Kenapa di distal? Karena itu tadi prosesnya. Jadi biasanya yang di distal itu paling cepat terjadi di pembuluh darah kecil yang ada di distal. Jadi kalau kaki diabetik itu kenapa bisa terjadi? Ada 3 faktor utamanya. Yang pertama karena neuropatinya. Itu tadi pasien tidak rasa kalau misalnya jalan ada tusuk dia tidak rasa, tahu-tahu ada luka. Kemudian sudah ada juga gangguan gangguan vaskuler, angiopati. Jadi oksigen tidak bisa tidak bagus aliran darah ke situ kan kalau mau jaringan tidak bagus mendapatkan oksigen sehingga nanti jaringannya juga gampang jadi kalau kaki diabetik itu ada 3 faktor utama yang berperan. Ada yang pertama itu karena gangguan sarafnya yang neuropati tadi, karena dia tidak rasa ada tusuk atau apa sampai terjadi luka. Bahkan ada pasien yang itu kakinya sudah bengkak, sudah merah, di telapaknya ada luka dan sudah besar juga. Baru dia tahu setelah ya orang yang lihat, jadi bukan dia. Kemudian ada gangguan vaskularisasi juga. Jadi kalau misalnya ada luka, kemudian aliran darah tidak bagus ke situ, otomatis penyembuhannya tidak baik. Dapat obat pun tidak mencapai optimal ke jaringan itu. Kemudian yang ketiga adanya proses infeksi ya. Jadi kalau kenapa bisa sampai amputasi? Ya karena itu tadi. Kalau misalnya pasiennya ada luka, segera ke dokter terus mendapatkan penanganan yang segera dan adekuat, biasanya itu akan bisa membaik. Yang tidak terselamatkan itu biasanya yang pasien yang lama membawa. Jadi sudah jaringan yang di distal sudah mati, biasanya sudah ada yang jadi gangren, itu yang tidak bisa lagi. Berarti sarafnya itu sudah tidak berfungsi lagi, tapi dibiarkan begitu saja. Jaringannya memang sudah mati. Sudah mati. Tidak jadi memang harus tidak bisa lagi. Kalau dibiarkan malah itu menjadi faktor infeksi yang bisa malah naik lagi ke atas. Risikonya lebih tinggi lagi ya dokter ya. Oke, baik. Nah dokter, bagaimana pola hidup yang dapat dilakukan untuk mencegah atau tidak memperparah penyakit diabetes mellitus? Iya, pola hidup. Sebenarnya kalau penanganan utama untuk diabetes itu yang pertama dulu perubahan pola hidup ke arah pola hidup yang sehat. Jadi rajin olahraga, kemudian memperbaiki pola makan gitu, kemudian tidak berlebihan asupan gula. Ya mungkin Sobat Healthies, dari Dokter Soraya sendiri ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Healthies, mungkin semacam anjuran dari dokter untuk para Sobat Healthies yang sedang berobat, yang sedang berjuang melawan penyakitnya, apalagi penyakit diabetes mellitus, sekaligus juga closing statement di podcast untuk tema kita hari ini. Silahkan Dokter Soraya. Bagi penderita diabetes ya, atau yang belum diabetes, bisa dua-duanya dokter. Ya, kalau yang memiliki faktor risiko diabetes, termasuk saya ya, karena ada saya obesitas, ada faktor. Jadi ya kita berjuang bersama dokter ya. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat, kurangi kebiasaan mager.
Malas gerak ya dokter ya. Rebahan. Ya, jadi perbanyak aktivitas fisik, entah itu apa yang bisa membangkitkan semangat supaya kita lebih aktif. Moodnya lebih apa ya? Lebih oh ya, saya harus olahraga nih. Ya. Jalan pagi kah? Lari sore kah? Atau jangan lari dari kenyataan dokter ya. Atau misal kalau kita nggak sempat olahraga, misal kalau di tempat kerja, misalnya di gedung kerjanya di kantoran ada tangga, lebih pilih gunakan. Oh iya, daripada lift ya dokter ya. Itu contoh paling ringan misalnya. Kemudian apalagi ya? Apa namanya? Tanpa kita sadari ya dokter ya bahwa tangga itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita olahraga. Oke. Kemudian pola makan diatur, tidak berlebihan. Yang paling ringan juga misalnya kalau yang suka ya itu tadi junk food, minuman kekinian, lebih sehatnya ya makanan yang bukan junk food atau makanan rumahan mungkin lebih terkontrol asupannya, lebih lengkap juga. Kemudian apa namanya, lebih banyak minum air putih dibanding minuman kekinian. Yang tadinya suka warna pink, hijau, kuning berganti jadi putih netral ya. Bening aja. Yang bening-bening itu lebih nikmat ya dokter ya. Lebih sehat. Lebih sehat. Kemudian kalau memang sudah punya faktor risiko tetap memeriksakan berkala profil gulanya. Jadi selama melakukan pola hidup sehat itu, apakah sudah bisa memperbaiki misalnya 3 bulan atau 6 bulan ke depan sudah bisa memperbaiki profil gulanya, atau sudah bisa mengoreksi faktor-faktor risiko yang lain. Yang lain faktor risikonya ya yang tidak merokok, yang merokok, kemudian apa lagi ya? Yang mager jadi suka bergerak gitu ya dokter ya. Kalau ada misalnya hipertensi ya obat hipertensi segala macam. Kemudian bagi yang penderita diabetes ya, yang saran utamanya sih yang rutin berobat, kontrol paling penting, minum obat teratur, termasuk dengan tadi yang pola hidup sehat seperti makannya. Kemudian ikuti anjuran dokter lagi. Iya, paling penting itu ya dokter Soraya ya. Dan rajin memeriksakan ke lab ya dokter ya. Mungkin cek gula darah. Mungkin ada periodenya misalnya 3 bulan sekali. Kan ada beberapa parameter yang sebaiknya dicek berkala 3-6 bulan sekali. Misalnya profil gula darahnya, kemudian HbA1c-nya itu kan juga untuk mengevaluasi efektivitas obat yang sudah diberikan. Yang bekerja di dalam tubuh kita, jadi obat kita itu serta-merta masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita juga harus mengimbanginya dengan lagi-lagi pola hidup sehat dokter ya. Intinya pola hidup sehat. Intinya pola hidup sehat saja. Terima kasih banyak dokter Soraya Ratna Ainulia, spesialis penyakit dalam. Sudah banyak sekali nih memberikan kita pemahaman tentang penyakit diabetes meletus itu kayak gimana, dan ternyata penyakit DM itu sama sekali bukan penyakit genetik ya dokter ya. Bukan, karena penyakit diabetes itu ya bagaimana kita pintarnya untuk selalu mengatur yang namanya pola hidup sehat kan. Ada satu lagi boleh dokter, 10 juga boleh dokter ya. Untuk pasien-pasien yang misalnya biasa kontrol di poli, khususnya di poli Tajudin, karena kita di depan poli internal itu kan ada polinya dokter gizi. Jadi kalau yang mau konsultasi bagaimana dengan komposisi makanan yang sehat dan seimbang untuk pasien-pasien diabetes, boleh minta poli gizi. Jadi ibarat ini sekali mendayung 20 terlampaui ya, sekali ke poli internal bisa melenceng ke poli gizi ya dokter ya. Iya, karena memang pentingnya kita untuk selalu mengontrol kadar gula di dalam tubuh kita ya dokter ya, karena untuk namanya itu meminimalisir yang namanya penyakit di dalam tubuh kita agar tidak berkembang biak ya dokter ya, karena kadang-kadang penyakit itu tidur dalam diri kita ya dokter. Sekali lagi terima kasih untuk dokter Soraya sudah hadir menemani kami sharing-sharing tentang cegah dan kendalikan diabetes, dan semoga ini menjadi inspirasi untuk sobat Healthies ya, dan terutama juga untuk pasien-pasien dokter Soraya di poli internal, karena termasuk untuk saya juga. Iya dokter ya, semangat untuk pejuang-pejuang yang ingin sembuh ya dokter ya, karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter. Insya Allah. Dokter adalah perantara dari Sang Pencipta. Iya, tapi dengan dari
Sobat Healthies juga harus berusaha juga ya dokter ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Dokter Soraya. Dokter Soraya juga ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Jadi Sobat Healthies, masukan dan juga mungkin ada masukan ataupun saran dari Sobat Healthies untuk membangun lagi pelayanan dan untuk meningkatkan pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar, boleh langsung cek di IG kami dan juga di sosial medianya Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Dan jangan lupa terus saksikan podcast di Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.